mereka itu supaya mereka mengetahui informasi-informasi apa sih yang namanya korupsi, bagaimana sih ini terjadi, bagaimana cara saya berkomunikasi dengan pemerintah, saya ada permasalahan seperti ini, siapa sih yang bisa membantu menjembatani permasalahan kami terhadap pemerintah, karena kebijakan-kebijakan pemerintah ini ternyata merugikan kami sebagai masyarakat. Nah inilah edukasi-edukasi seperti ini, itu salah satu sebenarnya sebagai controlling juga untuk pemimpin-pemimpin kita. Apabila banyak masyarakat yang sudah mempunyai SDM, ya kita anggap masyarakat udah cerdas gitu, itu membantu untuk controlling kinerja dari pemerintah gitu loh. Jadi bukan lagi ranahnya hanya stakeholder ya, hanya media atau aktivis gitu kan yang harus menjembatani. Mereka sendiri pun bisa akhirnya berani untuk mengungkapkan, berani untuk menyelesaikan permasalahannya gitu loh, berani melakukan controlling terhadap pemerintah secara tidak langsung. Kenapa? Karena yang benar efeknya itu yang sangat dirasakan itu yaitu dari mereka gitu. Mereka yang dapat merasakan bahwa efeknya. Kalau kita kan hanya sebagai controlling eksternal luar ya. Tapi kalau mereka itu bisa menjadi nanti mereka menjadi korbannya. Kayak tadi lah gitu. Mau ke pasar misalkan ada berapa dari kasus yang kita sebutkan ya, ternyata pasarnya kayak gini, atau nggak mau pendidikan atau mau kesehatan saya dipersulit nih gitu. Nah tapi kalau mereka ternyata bisa lebih cerdas dan mereka bisa membantu minimal untuk diri mereka sendirilah. Nah ini kan kita terkait dari motivasi masyarakat khususnya perempuan ya. Diskusi ini juga akan terlaksana karena memang pas momennya untuk memilih kepala daerah ya, pilkada ya sekarang saat ini ya. Saya sih berharap masyarakat Kota Bekasi itu bisa lebih cerdas. Arti kata cerdas itu adalah mencari pemimpin yang bisa amanah, bicara yang bisa komitmen dengan masyarakat, gitu, yang bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar, gitu kan? Ya bagaimana mereka juga bisa memerangi korupsi itu sendiri. Contoh, seandainya mereka jadi, apa sih yang perlu mereka benahi dulu kan? Ya, memerangi dalam diri sendiri itu adalah, oh nanti kelak kalau saya jadi pemimpin, udah nggak ada lagi tuh saya kalau untuk mencari dari struktural saya, pekerjaan saya yang ada unsur-unsur suap, ya dugaan suap atau dugaan korupsi gitu. Nah dari sendiri nanti akan tercipta nanti good government dan clean government. Itu doang sih. Jadi kita berharap masyarakat Kota Bekasi cerdas lah. Kita sudah mengkampanyekan stop jangan mau disuap. Karena itu menjadi salah satu bibit kita memilih akhirnya pemimpin yang udah lama ya, sebenarnya kata-kata ini udah dari yang lalu-lalu gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah tadi saya coba bicara dengan masyarakat ya, mereka sudah mengerti dan memahami. Oh iya Mbak, kita tidak mau dicat, tapi kalau kita dikasih silakan ambil, tapi jangan pilih orangnya. Karena itu adalah sudah sangat transaksional. Nah itu yang saya salutkan, walaupun kita kurang dari sisi kampanye mereka, keinginan mereka gatal, tapi ya mereka udah cerdas gitu. Cerdasnya apa? Besok Mbak kalau ada yang datang ya udah, itu rezeki gitu. Tapi kalau untuk saya disuruh memilih si A, si B, si C gitu, itu nanti terserah saya yang akan memilih siapa yang saya bisa percaya. Enggak lah itu, saya nggak pernah ketemu kepala dinas masalahnya gini. Kan ada beberapa tugas ya, semenjak ya kita mempercayakan oke deh ini tetap sih dalam pengawasan, tapi kan mungkin kita sudah tidak yang bicara masalah untuk demo tertentu. Karena memang saya dari dulu nggak pernah demo di Bekasi kecuali menyelesaikan permasalahan masyarakat ya. Contoh kayak kemarin mungkin kalau teman-teman ngeliat saya pernah demo di Bekasi, waktu itu ada permasalahan masyarakat di bidang perekonomian pasar. Itu doang. Tapi kalau bicara masalah ada pemberantasan korupsi, adanya indikasi dugaan korupsi, itu biasanya kita ke pusat. Nah, kalau sekarang alhamdulillahnya kalau bicara untuk dukungan, itu kan kita melakukan hukum di Indonesia itu ada 3, perlu dipahami oleh masyarakat. Hukum di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah hukum berjalan dengan semestinya. Nah, ini yang membuat masyarakat apatis. Benar nggak sih ini hukum bisa berjalan dengan semestinya gitu? Oke, ternyata kita tidak bisa percaya bahwa hukum ini berjalan dengan semestinya. Yang kedua adalah money politik atau politik uang, ya kan? Ini masih berjalan nih. Yang ketiga itu apa sih? Desakan masyarakat, ya kan gitu. Apa nih desakan masyarakatnya gitu ya? Ya tadi mungkin abang lihat demo atau segala macam. Alhamdulillah dengan adanya pengalaman kita yang lalu akhirnya terbentuk dengan karakter, wah kalau Mbak Intan yang lapor gue percaya deh nih, idealis gitu kan ya. Kita lihat hasil laporannya, alhamdulillah itu masih berjalan kalau di pusat proses hukum. Jadi udah nggak perlu lagi namanya demo-demo, tetap kita hanya mendorong lah ya bahasanya agar kasus ini cepat naik. Karena ini seperti ini lebih
intelek dikit lah bang. Biarkan sudah ranahnya mahasiswa yang untuk mengkritisi. Cuman saya pesan untuk adik-adik gitu ya, kita boleh mengkritisi, tapi alangkah lebih baiknya dikritik kita itu kita memberikan solusi. Jadi jangan lagi stop menciptakan manusia yang pragmatis. Jadi itu beda sendirilah itu nanti. Tapi tetap kok dalam ranah pengawasan kita tetap kok bang. Cuma hanya memang sekarang saya ada profesi yang harus saya jalankan gitu kan. Tapi tetap kita dalam pengawasan. Nggak jauh-jauh juga sih profesinya, masih di bidang hukum juga. Hanya cuman sekarang ya profesional ya gitu. Ini itu aja sih bang. Oke. Nggak hilang, Bang Intan masih ada. Nggak hilang. Oke.